menjadi 12% nih makin meluas. Selain petisi di change.org yang sudah ditandatangani lebih dari 100.000 orang, ini yang sangat menarik, ini Gen Z itu juga mulai turun ke jalan dan melakukan protes serupa. Mereka ini juga yang terdampak cukup berat dengan kenaikan dari pajak ini. Dan kalau mereka ini bahkan mendatangi kantor Menteri Sekretaris Negara dan mereka menyerahkan protes mereka. Pasti akan berlanjut tekanan terhadap pemerintahan Prabowo karena soal PPN 12% itu. Jadi sebetulnya dari awal kita ingin memastikan apakah pemerintah hari ini mampu untuk membaca daulat rakyat, kan itu soalnya. Bahwa itu adalah keharusan karena sudah diundangkan dan pembuat undang-undang itu ada rejim sebelumnya, di dalamnya ada PDIP, pasti itu soal legalitas. Tetapi soal legitimasi itu lain lagi. Kan Prabowo akan ditagih legitimasinya tuh, bahwa tuntutan rakyat itu adalah membatalkan, bahkan melalui petisi, bahkan komentar-komentar di luar negeri juga membandingkan bagaimana cara Indonesia menghargai kedudukan rakyat. Kalau tekanan publik itu dianggap sekedar sebagai upaya untuk mempersoalkan hukumnya, yaitu 11 ke 12%. Padahal sebetulnya itu bukan sekedar soal 11 ke 12%, tetapi soal daya beli rakyat, soal kemampuan untuk membayar pajak. Itu kan pajak itu adalah hukum yang paling fleksibel. Jadi kalaupun baru 2 hari lalu diputuskan dan hari ini ternyata kemampuan membayar pajak itu tidak ada, ya harus dibatalkan kan, atau diberi keringanan atau apapun. Jadi itu bukan absolut bahwa undang-undang itu sudah translasikan menjadi kebijakan, ya bisa dibatalkan juga undang-undang itu tuh, dengan cara apapun tuh. Tapi prinsipnya adalah rakyat protes, itu dasarnya. Kan yang bayar pajak itu rakyat. Jadi walaupun akan ada pemisahan bahwa ini rakyat besar, ini adalah pajak orang kaya segala macam, oke, itu urusan yang harusnya diselesaikan melalui kebijakan. Tetapi yang lebih utama ada mendengarkan protes rakyat bahwa 11 ke 12% itu tinggi sekali itu. Setiap barang yang kita beli di dalamnya ada komponen dari barang itu sendiri, ada komponen untuk merawat barang itu sendiri. Itu artinya perlu beli sabun misalnya untuk mencuci piring, piringnya kena PPN dan sabunnya kena PPN. Setelah itu untuk mengeringkan, lapnya kena PPN, dan setelah ada di meja makan, piring itu mesti nampung makanan yang juga kena PPN. Jadi satu paket sebetulnya tuh. Itu sebetulnya yang kita maksud, orang rakyat maksudkan, bahwa itu pasti akan sangat berat tuh, karena naik 1% itu artinya naik komponen-komponen di dalam barang 1% itu, dan itu artinya banyak sekali yang harga yang naik. Jadi kelihatannya itu jalan pikiran publik yang diwujudkan melalui protes hari-hari ini.